Dan sekarang kita masuk pada sumpah li'an. Ini hati-hati, ya. Ini hati-hati kalau kita tidak hati-hati dengan peristiwa yang berikutnya kita baca ini, maka itu menjadikan bukan hanya ada azab Allah yang menanti di akhirat nanti, maka rumah tangga itu harus selesai, artinya harus cerai, ya, lagi-lagi harus cerai. Jadi Bapak Ibu, di hadis yang pertama ini itu dikisahkan dari seorang sahabat, ya. Ada seorang yang datang pada Rasulullah, dia mau menggosip gitu. Jadi gosip itu awalnya gosip ini dilarang Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang istri melakukan zina? Enggak direken sama Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan, seorang istri yang dia melakukan zina? Enggak direken. 2 kali enggak direken, gitu ya. Sampai beberapa bulan berikutnya dia datang, ya Rasulullah, apa yang kami ceritakan padamu itu terjadi pada diriku. Itu seperti itu. Okay. Kemudian apakah kau bisa mendatangkan saksi? Tidak bisa, ya Rasulullah. Okay. Maka akhirnya terus istrinya didatangkan. Apakah benar kau melakukan selingkuh gitu ya, atau zina? Istrinya, tidak ya Rasulullah, suamiku telah berbohong. Maka dilakukanlah sumpah li'an, gitu ya. Baik. Ya, jadi beliau mengingatkan dan memberitahukan bahwa azab dunia ini lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Ya, diingatkan seperti itu. Ternyata qala, si laki-laki tadi mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Wallazi, ya, ba'atsaka bil haqqi ma kadzabta 'alaiha. Tidak ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Ini si suaminya. Ya. Kemudian tsumma da'aha fa'ataha kadzalik. Ya, kemudian Rasulullah datangkan istrinya, ya. Kemudian beliau memanggil istri orang itu dan menasihatnya dengan nasihat yang sama. Wahai istri, wahai wanita, gitu ya. Sesungguhnya azab dunia ini ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Artinya Bapak Ibu, ini Rasulullah mengingatkan, kalaupun orang berzina dalam posisi bersuami istri, hukumannya adalah dirajam. Dan itu kalaupun bentuk dari taubatan dia, maka itu lebih ringan dibandingkan azab di akhirat. Gitu ya. Kemudian jawab perempuan ini, perempuan itu menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Wallazi ba'atsaka bil haqqi innahu lakadzib. Jadi si istrinya juga menjawab, tidak ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia suamiku, itu telah benar-benar berbohong. Ya, baik. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fabada'a birajulin. Ya. Fabada'a birajulin. Kemudian maka beliau memulai memerintahkan laki-laki itu untuk bersumpah. Fasyahida arba'a syahadati. Ya, sumpah 4 kali dengan nama Allah. Tsumma sanna bil mar'ah, ya. Kemudian lalu beliau menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Tsumma kharraqa bainahuma, kemudian beliau menceraikan keduanya. Ya, jadi kalau sudah terjadi saling tuduh seperti itu, kemudian tidak bisa mendatangkan saksi, maka solusinya adalah sumpah. Sumpahnya 4 kali, yang kelima nanti sumpah laknat Allah. Ya, lagi-lagi sumpahnya 4 kali, kemudian sumpah yang kelima adalah sumpah kalaupun ini bohong misalnya tuh sang suami, maka akan dilaknat oleh Allah. Sang istri pun juga seperti itu. Ya. Kemudian dia diceraikan, berarti jatuh cerai. Gini ya. Ini menjadi hukum bahwa jika kita menjumpai seorang wanita, ya, istri maksudnya, ya, kemudian dia melakukan zina di depan mata kita, itu boleh langsung diceraikan. Bahkan nanti kita jumpai Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, istriku itu kalau dipegang sama laki-laki tidak menolak, mungkin praktek lah gitu istilahnya. Apa jawab Rasulullah? Ceraikan dia. Tapi ya Rasulullah, aku masih sayang ya Rasulullah. Kalau itu lanjutkan dia dan nasihat dia. Artinya Bapak Ibu, kalau Anda seorang wanita yang tidak menjaga hijab, ya, kemudian sampai dengan laki-laki lain, bukan mahramnya itu plak-plek atau jemak-jemak misalnya, ya, itu Rasulullah perintahkan untuk diceraikan.
Tetapi kalau sang suami masih punya cinta, itu boleh dipertahankan, tapi ingatkan dia. Hati-hati nggih, ini penting sekali kita harus sampaikan pada istri dan anak kita nggih yang perempuan terkait hal ini. Termasuk laki-laki lah untuk menjaga itu semua nggih. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada ayat Allah yang di dalam surah An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'a illa anfusuhum fasyahada ahadin arba'ata syahadati billah innahu laminas shadiqin, gitu ya. Yani dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dirinya mereka sendiri, maka persaksian orang ini ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah. Ya, arba'ata syahadati billah innahu laminas shadiqin, gitu ya. Langsungnya dia telah termasuk orang-orang yang benar. Ayat ketujuhnya, wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya, jadi sumpah yang kelima itu demi Allah, saya tidak berbohong, demi Allah sendiri, demi Allah saya melihat istri saya melakukan satu perzinaan, demi Allah sampai 4 kali. Ya. Kemudian sumpah yang kelima ini yakni dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi sumpah yang kelima itu demi Allah, kalaupun aku berdosa sang suami juga, maka laknat Allah atas diriku. Makanya Rasulullah nanti di kisah yang lain beliau begitu sumpah yang 1, 2, 3, 4 dibiarkan, begitu sumpah yang kelima dipegang mulutnya. Hati-hati, ini kaitannya dengan siksa di akhirat nanti.